Aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan pelaku pencurian pria berusia 31 tahun oleh tim Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman di pinggir pantai Nareh, Kota Pariaman. Pelaku tertangkap setelah kelelahan dan kehilangan arah. Pelaku seorang residivis ini awalnya mengelak, namun setelah didesak dan didapatkan ponsel yang dicuri, mengakui perbuatannya. Pelaku menguras uang korban sebanyak 71 juta lebih yang ada di M-Banking. 30 juta diamankan, sementara 40 juta lagi digunakan main judi slot dan membeli 1 unit sepeda motor. Kasus pencurian ini terjadi di daerah Lubuk Alung, Padang Pariaman. Tersangka ditahan di Mapolres Padang Pariaman dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka saling serang menggunakan batu, busur panah dan juga bom molotov hingga meludeskan 5 unit rumah. Dua kelompok pemuda saling serang dengan batu, busur panah dan bom molotov di Jalan Kandea Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Tawuran meluas hingga melibatkan 2 kampung di Kecamatan Talo dan menyebabkan 5 rumah warga terbakar akibat bom molotov. Tawuran berlanjut hingga malam hari. Sejumlah remaja terlihat saling serang dengan senjata tajam. Akibat bentrokan, sebuah rumah kembali terbakar. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran juga diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Untuk membubarkan tawuran, polisi menerjunkan sejumlah personel. Tawuran kerap terjadi di lokasi ini, diduga dipicu dendam lama antar kedua kubu. Polisi masih mengidentifikasi pelaku tawuran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Situasi di lokasi bentrok sudah mulai kondusif dan dijaga polisi. Pemerintah Kota Makassar juga sedang mencari solusi agar tawuran tak kembali terjadi. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, anak artis Zaskia Adya Meka dan Hanung Bramantyo alami tremor dan trauma melihat pengantarnya ke sekolah dianiaya di jalanan. Pelaku pengendara motor mengaku anggota dan belum tertangkap hingga saat ini. Arogansi pemotor pink terjadi di Jalan Ampera Raya, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, Faisal Handri, penjaga rumah pasangan selebriti Zaskia Adya Meka dan Hanung Bramantyo, menjadi korban pemukulan di jalan raya oleh orang yang mengaku sebagai anggota. Insiden bermula saat Faisal sedang mengantar anak kedua Zaskia dan Hanung KMB 12 tahun dengan menggunakan sepeda motor. Saat melintas di Jalan Ampera Raya, Faisal hampir ditabrak oleh pelaku yang berkendara melawan arah. Oleh karena itu, Faisal mengklakson pelaku hingga pelaku bermotor pink memutar arah lalu menghadang kendaraan korban. Pelaku turun dari motor dan langsung memukul korban sambil membentak. Pukulan itu membuat Faisal terjatuh dari motor dan anak Zaskia lompat dari kursi penumpang. Sang anak alami trauma hingga tremor, sementara Faisal alami luka hingga helmnya rusak. Benar kan, karena yang ngalamin langsung bukan aku, tapi Faisal. Nanti ya aku serahkan ke dia juga. Ya cuman aku, ya pastinya harus ada hal yang membuat orang itu supaya nggak melakukan
hal kayak tadi lagi gitu. Harus ada efek jerahnya juga. Ayah KMB Hanung Bramantyo memastikan Faisal telah jalani visum dan selanjutnya akan melaporkan peristiwa yang dialami ke pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda di Kota Padang nekat bakar diri di rumah kontrakannya di Kota Padang, Sumatera Barat. Korban dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Wanita ini terus merintih dan menggeliat saat warga datang melakukan pertolongan di sebuah rumah kontrakan di Padang Barat, Kota Padang. Korban yang sehari-hari berprofesi sebagai pemandu lagu ini mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Usai disiram dengan air, korban langsung dievakuasi keluar dari kamar dan dibawa ke RSUP M. Jamil Padang. Menurut saksi, sebelum aksi bakar diri terjadi, korban sempat bertengkar dengan teman lelakinya. Kalau masalahnya dengar dari teman-teman karena dia baru bertengkar sama cowoknya. Seperti apa Bang? Dia baru pulang dari Solo. Dia pergi ke Solo sama cowoknya tuh ditinggalin cowoknya di Solo. Nah tuh ada orang yang mengantarkan ke kos lagi. Nah, pulang dari situlah kejadiannya itu. Saat ini korban masih dalam penanganan medis dan kasusnya ditangani petugas Polsek Padang Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, menolak membuatkan mie instan, seorang istri dibakar suaminya sendiri hingga tewas di Cakung, Jakarta Timur. Seorang pria berinisial MA ditangkap polisi karena menganiaya istrinya hingga tewas di Cakung, Jakarta Timur. Saat ditangkap, pelaku sedang mengkonsumsi narkoba. Ironisnya, penganiayaan sadis itu dilakukan hanya karena pelaku kesal istrinya menolak membuatkan mie instan. Sebelum dibakar, pelaku sempat cekcok dengan korban. Pada akhirnya pelaku menyiramkan thinner ke tubuh dan wajah korban dan menyulutnya dengan korek api. Akibatnya korban luka bakar serius di wajah dan tubuh bagian atas. Meski sempat dirawat di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia. Tak hanya membakar istrinya, pelaku juga sempat menganiaya ibu mertuanya yang berusaha melerai. Kemudian tersangka dengan mengacungkan botol thinner itu, selanjutnya korban menjelaskan bakar saya. Kemudian benar, akhirnya thinner itu dilemparkan ke mukanya dengan tutup yang terbuka ke muka daripada korban, mengenai muka, rambut, berikut dada dan leher badan korban. Pelaku kini telah diamankan dan dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang suami tega menganiaya istrinya dengan senjata tajam di Legok, Tangerang, Banten. Pelaku sempat melawan saat hendak ditangkap oleh warga. Seorang perempuan berinisial E terkapar bersimbah darah di depan sebuah rumah di Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara suami korban berdiri di sampingnya sambil menenteng senjata tajam. Sejumlah warga yang berada di lokasi tak berani menangkap pelaku. Pria itu akhirnya dibekuk polisi dan dibawa ke Polsek Legok. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa kasus kekerasan dalam rumah tangga itu. Benar ya, tadi diduga telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka berat. Sementara itu, korban yang kondisinya kritis akibat mengalami luka berat di bagian kepala masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Pemirsa, seorang pria menganiaya istri dan adik iparnya di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku kesal dituding memberikan uang hasil gadai motor untuk istri keduanya. Usut punya usut, uang itu ternyata digunakan untuk judi online. Seorang pria berinisial MP, 41 tahun, tak berkutik diamankan warga dengan cara diikat di kursi di Desa Curah Duku, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pria ini diketahui sebelumnya menganiaya istri dan adik iparnya hingga luka parah dan harus dibawa ke puskesmas. Aksi penganiayaan terjadi setelah pelaku cekcok dengan istri terkait uang hasil gadai motor. Korban menuding uang tersebut diberikan pelaku kepada istri keduanya.
Dalam kondisi emosi, MB kemudian mengambil pisau dapur dan menganiaya istrinya. Melihat kejadian itu, adik ipar pelaku berusaha melerai, namun ia ikut jadi korban setelah dipukul pelaku dengan paving hingga terkapar. Beruntung kedua korban selamat usai mendapatkan perawatan medis di puskesmas. Sementara itu dalam pemeriksaan di Polres Pasuruan terungkap uang hasil gadai motor yang jadi pemicu keributan ternyata digunakan pelaku untuk judi online. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Pemirsa, kasus penganiayaan keluarga yang menyebabkan 1 orang tewas dan 4 luka di Pacitan, Jawa Timur terus didalami. Polisi turunkan anjing pelacak untuk berburu pelaku yang diduga bersembunyi di area hutan. Dua ekor anjing pelacak dari K9 Brimopolda Jatim diturunkan di lokasi pembantaian sekeluarga di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan. Anjing melacak dari rumah tempat kejadian perkara, kemudian ke hutan dan berakhir di sungai. Dan kita sudah nyisir di lingkungan TKP. Dari TKP saat ini kita tinggal dan turun sampai masuk sungai. Bahwa terduga pelaku ini sudah keluar dari desa. Ya, sudah diperkirakan sudah keluar. Sebelumnya pelaku Arif Setiawan alias Wawan membantai keluarga mantan istrinya. Pelaku datang ke rumah mantan istrinya yang baru diceraikan sekitar 4 bulan. Sempat cekcok, pelaku kemudian mengamuk dan membacok 5 orang yang masih keluarga. Akibatnya mantan mertua pelaku tewas, sementara 4 orang terluka, yakni mantan istri, mantan mertua, saudara ipar korban, dan keponakan korban mengalami luka serius. Keempat korban masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Hasono, Pacitan. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur dengan senjata tajam yang dibawa. Diduga pelaku sudah keluar dari hutan dan kini masih dalam pencarian. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subhi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Komplotan pencuri sepeda motor menodongkan senjata api kepada warga yang menghalangi aksinya di Jalan Cemara 5, Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Pelaku tak sempat menembak dan langsung kabur melarikan diri saat aksinya dipergoki warga. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor menodongkan pistol ke arah warga yang memergoki aksi mereka di Jalan Cemara 5, Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Mereka diduga panik karena sepeda motor yang diincar ternyata dipasangi alarm. Saat warga berdatangan, mereka langsung mengeluarkan senjata api dan mengancam warga. Dari keterangan warga, pelaku sempat mondar-mandir di lokasi untuk memantau situasi sebelum beraksi. Kondisi ada orang atau tidak. Pada saat yang di tempat TKP, kebetulan motor tersebut itu dipasang alarm. Jadi pada saat dia mau akan mencoba, itu bunyi alarmnya. Hingga kini, pelaku yang berjumlah 2 orang masih belum diketahui keberadaannya. Warga yang resah berharap polisi segera menangkap mereka. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan.